Inilah kisah yang membuat seorang raja hancur, bukan karena dia tidak pernah beribadah, tapi karena dia merasa ibadahnya sudah cukup, bahkan terlalu tinggi. Sahabat, ada seorang raja yang hidup dalam ketaatan, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tapi 400 tahun istiqomah. Solatnya terjaga, keputusannya adil, hatinya dekat dengan Allah. Kalau kita dengar ini, mungkin kita langsung berpikir, orang ini pasti selamat. Tapi ternyata, kisah ini justru berakhir dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Kisah ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab An-Nawadir tentang seorang raja muda. Saat pertama kali ia naik tahta, semua orang mengira ia akan bahagia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia gelisah, hatinya kosong, tidak ada kenikmatan dalam kekuasaannya. Seperti ada yang hilang, tapi ia tidak tahu apa. Akhirnya ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Kenapa aku tidak bahagia? Apakah semua manusia seperti ini?" Mereka menjawab dengan jujur, "Tidak, manusia akan tenang jika hidup dalam istiqomah." Istiqomah bukan sekedar rajin ibadah, tapi lurus, konsisten, terus kembali kepada Allah. Raja itu terdiam lama, lalu ia berkata, "Kalau begitu, aku ingin istiqomah, tapi aku tidak bisa sendiri." Ini yang luar biasa. Ia tidak memilih orang yang selalu memujinya. Ia tidak memilih orang yang membenarkan semua keputusannya. Ia justru memanggil para ulama dan orang-orang soleh. Ia berkata dengan penuh kerendahan hati, "Duduklah di sisiku. Jika kalian melihat aku dalam kebaikan, arahkan aku. Jika kalian melihat aku dalam kesalahan, hentikan aku." Subhanallah, inilah awal perubahan besar dalam hidupnya. Hari demi hari, ia berubah. Keputusannya semakin adil, lisannya semakin terjaga, hatinya semakin dekat dengan Allah. Dan yang paling luar biasa, ia terus seperti itu, bukan sehari, bukan setahun, tapi 400 tahun dalam istiqomah. Bayangkan, kita saja menjaga sholat khusyuk 5 hari kadang sudah berat. Ini 400 tahun. Namun, justru di titik tertinggi itulah ujian paling berbahaya datang. Karena iblis tahu, menggoda orang biasa itu mudah, tapi menjatuhkan orang yang sudah lama istiqomah butuh cara yang sangat halus. Maka iblis tidak datang dengan maksiat besar. Ia hanya datang dengan satu bisikan, "Kalau kamu manusia, harusnya kamu sudah mati. Tapi kamu hidup 400 tahun. Berarti kamu bukan manusia. Kamu ini Tuhan." Kalimat itu sederhana, tapi beracun. Awalnya hanya lintasan, tapi lintasan yang tidak dilawan akan berubah jadi pikiran. Pikiran jadi keyakinan, dan keyakinan menguasai hati. Sampai akhirnya, hari itu datang. Raja itu naik ke mimbar di hadapan rakyat yang selama ini ia pimpin dengan keadilan. Ia berkata, "Wahai manusia, selama ini aku menyembunyikan sesuatu. Sekarang saatnya aku ungkapkan." Orang-orang diam, menunggu. Lalu ia berkata dengan penuh kesombongan, "Aku bukan manusia. Aku adalah Tuhan. Maka sembahlah aku." Allahu Akbar. 400 tahun sujud kepada Allah hancur hanya karena satu kesombongan yang ditanam oleh bisikan iblis. Allah tidak membiarkan itu. Allah berfirman melalui nabi di zamannya, "Aku menjaganya selama ia istiqomah. Namun ketika ia berpaling, maka demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan membinasakannya." Dan benar, Allah kirim seorang raja yang sangat zalim, Buhtanasyar. Ia datang, menghancurkan semuanya, menjatuhkan kekuasaan itu, memenggal kepala sang raja, dan membawa pergi harta yang memenuhi 70 kapal emas. Tidak ada lagi nama besar, tidak ada lagi kemuliaan. Yang tersisa hanya satu kenyataan pahit. Istiqomah yang tidak dijaga sampai akhir bisa hilang dalam sekejap. Sahabat, kadang kita takut dengan dosa-dosa kita, tapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita merasa sudah cukup baik, merasa aman, merasa aku sudah berubah, aku sudah lama ngaji, aku sudah jauh dari masa lalu. Padahal disitulah iblis mulai bekerja lebih halus, bukan menjatuhkan kita dengan maksiat, tapi dengan kesombongan yang tidak terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya.
kita, bukan tengah kita, tapi akhir kita. Mulai hari ini, coba jaga 4 hal ini. Jangan pernah merasa aman dengan ketawatan. Selalu merasa butuh Allah setiap saat. Perangi kesombongan sekecil apapun. Kalau mulai merasa lebih baik, segera istighfar. Dan 4, dekat dengan orang solih, karena mereka yang akan menegur saat kita mulai menyimpang. Jangan lepas dari doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau kisah ini membuat hatimu bergetar, jangan lewatkan begitu saja. Tulis di komentar, ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku setelah engkau beri hidayah. Dan share video ini, karena mungkin ada seseorang yang sedang merasa bangga dengan ketaatannya. Dan kisah ini bisa jadi penyelamat sebelum semuanya terlambat.